Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend teman-teman semuanya. Sorry banget kemarin tadinya rencana mau live streaming malamnya teman-teman, tapi kelihatannya situasi tidak memungkinkan. Saya udah cerita sama teman-teman ya tentang gimana kondisi anak saya. Digi lagi mau tumbuh, Gusi lagi bengkak. Jadi dia lumayan rewel dan waktu saya cukup terbatas. Kebetulan kemarin sempat live streaming bareng teman-teman di SAG. So saya request sama mereka juga, boleh nggak kalau live streaming itu saya repost ke YouTube dan dipublikasi. Artinya teman-teman bisa lihat ya. Dan saya lihat banyak sekali feedback yang sangat positif dari teman-teman yang nonton. Sehingga saya cukup senang dengan feedback tersebut. Artinya video ini punya value buat yang nonton dan bisa bantu mereka learning something. Oke? So appreciate it ya teman-teman buat komentarnya. And anyway guys, pada hari ini, sorry guys ya, suara kerancangan nih. Saya pengen kasih update progres perkembangan market ya setelah closing daripada kemarin itu closingnya Bitcoin setelah NFT ya. Jadi NFT saya nggak bahas di YouTube channel, dan kemarin juga memang pada saat di SAG sendiri pada akhirnya ya kita ngelihat tidak ada surprise ya, artinya tidak ada kejutan. Dan jika seandainya tidak ada kejutan, teman-teman harus tahu kalau market itu akan cenderung mengikuti sentimen sebelumnya. Jadi sentimen sebelumnya apa? Misalnya contoh Federal Reserve bilang, oh iya kalau menurut kita sih angka tenaga kerja masih oke, lapangan kerja masih oke, ekonomi masih oke, dan kita nggak perlu buru-buru pangkas suku bunga. Berarti sentimen itu akan masih berlanjut dengan tidak adanya kejutan itu. Nah, kejutan yang kita temukan kan sebenarnya adalah ADP non-farm employment-nya yang angkanya dropnya drastis banget. Itu dirilis pada hari Rabu atau hari Kamis ya, saya lupa. Nah, kemarin NFP-nya itu rilis datanya 139.000. Di sini kelihatannya hijau, guys. Tapi secara teknis kalau kita mengambil data bulan lalu, angkanya tuh turun. Ya, setelah bulan lalu 170.000, kemudian direvisi jadi 147.000. Ini aja berarti kan menunjukkan apa, teman-teman? Badan statistiknya banyak salah, ya. Bahkan kalau misalkan turunnya 170.000 jadi 140.000, berarti kalian tahu dong, bulan depan bisa aja 139.000 ini nanti direvisi. Dan akhirnya angkanya ternyata hanya 120.000 atau 115.000 gitu. Jadi secara tidak langsung terlihat ada revisian ini, yang revisinya itu setiap kali direvisi most likely angkanya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Ya udah berkali-kali itu. Kalau kalian lihat nih yang warna kuning, kuning itu artinya direvisi tuh, revised ya. Direvisi dari 177.000, angkanya ternyata lebih rendah. Dan lebih rendahnya di 147.000. Kalau misalkan 126.000 naik ke 139.000, terus hal tersebut membuat dolar indeks menguat ya. Kalau kita lihat kan membuat dollar index menguat ya untuk beberapa saat, lebih tepatnya setelah NFP kemarin. Berarti ini cuman sesaat. Kenapa? Coba bayangin, angka sebelumnya 170.000 turun ke 147.000. Revisinya 30.000, teman-teman. Ya, kalau 126.000 berarti 139.000 kurang 30.000, andaikan kita anggaplah sama gitu ya. Itu berarti nanti bulan depan ini angkanya 109.000, yang artinya NFP-nya itu sebenarnya lebih rendah daripada forecast-nya. Nah, di sini tuh adalah indikasi yang kurang begitu baik. Ya, dari sisi unemployment rate-nya sih tetap oke, karena 4,2% dan tetap bertahan di angka 4,2%. Jadi nggak terlalu banyak yang dikhawatirkan kalau di sana. Tapi penambahan tenaga kerjanya lebih sedikit. Sebenarnya itu poinnya, teman-teman. Makanya kenapa orang dari dulu ya, dari zaman saya 2015 guys, every NFP itu selalu jadi momen-momen kekhawatiran kita nih, para pelaku pasar. Kita bakal lebih tendensinya tuh lebih cenderung sabar, mencoba untuk tidak terburu-buru mengeksekusi, lebih memilih untuk yaudah kita santai dulu deh kalau udah momen-momen NFP. Tapi banyak juga di luar sana yang ngajarin untuk spekulasi. Padahal secara statistik NFP itu
memang bisa bikin market bergerak sangat impulse. Jadi orang-orang tuh ngajarin pakai buy stop limit order atau sell stop limit order. Bagi broker yang bisa sih bisa-bisa aja. Tapi kalau brokernya nggak bisa, Anda tahu biasanya itu di decline posisinya. Selain di decline, ya kecenderungan tidak tereksekusi anyway sih. Dan kalaupun tereksekusi, saya mau kasih tahu sama teman-teman, NFP itu punya satu habit yang nggak begitu bagus, yaitu dia sweep atas dan bawah. Kamu bayangin, kamu pasang buy stop di sini, ke triggered, and then dia naik, profitnya cuma sedikit dan sebentar banget, bahkan kamu susah untuk react, and then the next 1 or 2 minutes dia balik turun ke bawah, and then sell stop kamu ke trigger, which is kamu masuk sell position saat ini. Setelah sell stopnya ke trigger, jadi katakanlah seperti ini ya, ini buy stop kamu set nih pada saat momen high point-nya terbentuk setelah momen-momen mendekati NFP dan low point mendekati NFP. Kan dia di tengah-tengah nih tuh, tak 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 tak, NFP keluar, harga naik. Kamu pikir buy stop dan kamu cuan, ternyata dia balik turun ke bawah. Kamu nge-sell stop, kamu pikir dia cuan, ternyata dia balik ke tengah. Dan ini terjadi lumayan sering pada momen-momen NFP. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini merasa bahwa NFP menjadi ajang gambling terbaik, I don't think so ya. That's 100% not ideal moment untuk transaksi sebetulnya. Walaupun volatilitasnya bikin adrenalin deg-degan ya. Biasanya buat orang-orang yang nyarinya adrenalin, dia suka tuh yang kayak begitu. So anyway guys, current market atau current price action. Dari previous video update kita udah bahas soal possibility terbentuknya si head and shoulders. I think we got that validation ya dengan breakdown pada pergerakan di hari Kamis. Yang jadi permasalahan bagi saya adalah breakdownnya itu gara-gara drama orang tua. Ya, kita tahu Elon Musk dan Donald Trump ribut, oke, satu lewat Truth Social, satu lewat Twitter. Mereka ribut, ngebanyol ya, cacicu-cacicu. Habis itu tiba-tiba harga turun, anjlok. Oke. Setelah itu Bitcoin visit level psychology-nya $100.000 and then start rebound. Now, apa yang kita bisa consider, apa yang kita bisa perhatikan teman-teman. Kalau memang secara keseluruhan kita lihat ini as one push to the upside, maka kita harus mengerti ini yang dinamakan dengan impulsive wave. Dalam Elliott Wave, itu ada yang namanya corrective wave. Dan corrective wave itu biasanya consist of 3 wave correction. Artinya dia berlangsung sebanyak 3 wave. A, B, dan C. Itu umumnya, terutama kalau misalkan kita baru ngelihat initial move-nya itu sangat strong. Nah, pada case ini, ada kemungkinan loh kita bisa ngejar naik untuk mencari lower high-nya aja. Jadi tujuannya adalah untuk jadi wave B-nya. By the time itu jadi wave B, that's it. Ya, we might see another push to the downside dan create harga yang lebih rendah. Oke, itu jadi satu concern gitu. Nah, patokan saya teman-teman untuk memastikan apakah ini benar akan seperti itu atau tidak adalah melihat dari internal structure. Seperti biasa gitu kan. Kita pengen tahu dulu nih, ini bener gak nih ya? Jangan-jangan gue cuma digocek-gocek doang nih ya. Malah jadi ujung-ujungnya kita istilahnya kena fake out gitu ya kan. Dan obviously bakal bikin kita malah merugi. Kenapa? Karena kita mencoba untuk sell shorting, but at the same time ternyata kita dibohongin gitu kan. It's not a very good performance. Dan akhirnya malah price reversal and bla 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 gitu ya. Nah, untuk saat ini guys, kapan itu bisa tervalidasi? Kita di sini punya trendline. Actually, kamu bisa gambarkan trendline seperti ini kalau kamu mau. Atau kalau teman-teman mau lebih agresif dalam menentukan, sebenarnya nggak perlu pakai trendline pun kamu bisa tentukan dari sini. First things first guys, kita tuh sebenarnya udah nyampe ke targetnya. Ya, dia turun sampai ke salah satu level low point-nya. Ini kalau misalkan di ICT nih, ini kita bilangnya SSL ya, sell side liquidity. Jadi dia fake out di bawah, ngambilin fair value gap di sini, habis itu ngisi ordernya dan dia start mantul. Oke. Nah, untuk B wave dia punya karakteristik itu seperti ini guys. Ya. A B C corrective wave. Corrective wave, right? Ya, ABC corrective wave pattern. Here we go. Dan kalian lihat ya, dia punya karakteristik. Untuk B wave itu bukan dia cuman sekedar begitu aja ya teman-teman ya. Nih, saya paling suka di sini nih. Jadi kalau kita cek
open image in new tab ya. Saya buka dulu teman-teman sekalian. Di sini kamu bisa perhatikan price action-nya. Ini untuk wave A-nya. Jadi kita bergerak dalam 5 wave impulsif. 5 wave impulsif itu terlihat seperti ini. This is the first wave, pullback, and then the third wave, fourth wave atau pullback-nya lagi, dan wave 5-nya di sini guys, overall. So ini adalah satu impulsif push ke harga yang lebih rendah. Nah, untuk konfirmasi validasi B wave-nya, dia biasanya berproses 3 wave lagi ke atas seperti ini. So, very likely A, B, and C wave, habis itu confirm B wave, baru dia drop lagi. Oke, itu salah satu aja yang kita bisa perhatikan. Jadi kalau misalnya kita mau tahu ini B wave or not gitu ya, saya considering bahwa we need to see validation dengan market structure shift dulu di sini. So, technically nanti di time frame kecilnya yang kita lihat itu adalah sebuah proses seperti ini, guys. Ya, bisa bullish untuk beberapa waktu. Oke, nah tinggal pertanyaannya adalah, misalnya teman-teman argumentasinya begini, Pin, kita tahu dari mana ini bukan A, B, dan C, right? Misalnya kamu bilang ini jangan-jangan udah selesai, Pin, koreksinya nih. Jangan-jangan ini 3 wave correctionnya seperti ini gitu, right? Bisa jadi nggak? Bisa jadi gitu. Tapi kalaupun katakanlah seperti itu, kita memiliki kesamaan. Oke, ada satu karakteristik yang sama, yaitu pada pergerakan first and second wave, ya lebih kurangnya di sini nih. Jadi kalau kita lihat ya, ini 1, 2 teman-teman. Like this one, 1, 2. Paham nggak yang saya maksudkan? Nah, yang saya maksudkan adalah if kita ngelihat dia reversal, tetap harus ada satu kondisi di mana terjadi market structure shift di sini. Tuh. Ini kan karakteristiknya. So, kita lihat di sini dia ciptakan lower high dan lower low. Habis itu harus ada higher high dulu. Jadi, prinsip utamanya adalah struktur dulu. Kalau strukturnya valid, kita mengalami reversal. Ya, katakanlah seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Strukturnya valid nih, mengalami reversal. Baru kita considering, oke, ini first wave saya gitu. Nah, first wave technically adalah 1 atau A wave. Nah, A wave-nya yang ini. Tuh. Ya. Jadi, saat dia pullback, katakanlah seperti ini either dia membentuk B atau wave 2. Kalau dia membentuk wave 2, valid gitu ya. Berarti kan tetap akan ada next push-nya. Nah, next push-nya ini either C atau 3. Either 3 yang ini atau C yang ini. Baru kemudian dia U-turn, turun ke bawah. Pada dasarnya teman-teman, yang kita cari adalah di momen ini kan. Kita coba untuk join the right. Atau di sini kita coba untuk join the right. Mungkin either kamu scalping atau swing trading. Kira-kira begitu. Nah, ini cara kita menggunakan Elliott Wave. Nah, teman-teman sekalian, Elliott Wave itu sangat subjektif. Ya, kita nggak pernah tahu wave mana yang dipakai. Dan saking subjektifnya, bahkan kita bisa beradu argumentasi, dan salah satu dari kita pasti ada yang benar, gitu ya. Bisa aja kamu bilang, enggak Vin, menurut gua ini begini. Ya kan? Nah, instead of kita perdebatkan hal itu, kita coba untuk manfaatkan atau kita utilize apa yang kita bisa lihat di internalnya. Dan kalau misalkan, oke, intinya dia 5 impulsive wave ke bawah turun. Ini udah valid dong, kita udah tahu konfirmasinya. Nah, perkara ini jadi A, B, C, atau ini jadi 1, 2, dan 3, kan sama aja. Ya, kalau saya bilang ini A, B, C, ini A, B, C. Kalau saya bilang ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Bedanya ada 4 dan 5. That's it. Bedanya di situ doang, teman-teman. Ada extensionnya gitu loh. Karena memang dia bertujuan untuk mencari impulsive rally. Oke. Nah, ini kurang cocok kalau misalnya teman-teman sekalian menggunakan Elliott Wave Theory. Itu hanya sekedar untuk untuk trading gitu ya. Jadi ada kesan di mana gue nggak tahu nih arah market ke depannya seperti apa gitu loh. Nah, kalau buat saya pribadi, saya utilize-nya kayak gitu. So, saya lihat di sini ada market structure shift, kita ngelihat dia valid, either dia first wave atau dia A wave.
it doesn't matter guys. Karena yang penting bagi saya adalah when I see the pullback, this is my opportunity untuk join the ride long with the market. Kira-kira begitu. Ya, sebenarnya internalnya saya juga bisa utilize kok kalau saya mau gitu ya. Kemarin saya ada sempat marking seperti ini. Kalau kalian ingat di salah satu video kita udah bahas ya soal ascending broadening wedge pattern, and I think it's perfectly play out seperti yang kita sampaikan, di mana memang kita udah melihat ini ada perlambatan momentum yang sangat signifikan, dan konsolidasi ini tuh sangat cukup menyebalkan ya. Ini starting dari tanggal 31 Mei guys, sampai akhirnya kita mencapai puncaknya tuh 5 Juni. Jadi lebih kurang kalau kalian lihat, ini kita konsolidasi 5 hari. Sebelum akhirnya dia drop. Dan after dia drop, what happen next adalah dia rebound. Nah, kalau kalian lihat dengan perhatikan ya, sangat detail, ada satu yang saya perlu note ke teman-teman. Yaitu di sini teman-teman ya. Kita itu sebetulnya dalam kondisi inside bar. Oke, inside bar tuh artinya apa, Vin? Ini loh. Ini adalah high point, ini adalah low point. Oke, kalau saya pakai Fibonacci top to the bottom seperti ini, Anda bisa lihat ya, ini adalah zona-zona yang kemungkinan di retrace sama dia. Nah, situasinya guys, kemarin itu kita udah melakukan yang namanya sweep of liquidity. Kita ngambil liquidity atau reaction dari fair value gap. After that, kita ngelihat Bitcoin turun dan technically dia creating yang namanya lower low. Kalau berdasarkan internal. Secara tidak langsung, ini akan men-trigger kita-kita yang melihat situasi ini sebagai opportunity untuk sell shorting. Ya, sell shortnya di mana, Vin? Sebenarnya teman-teman bisa aja spekulasi di sini. Oke, gue mau sell short di sini. Satu, ini adalah high point kemarin, yang hari Jumat ya teman-teman sekalian. Ini high point Kamis. Jumat dia retrace, hari Sabtu dia naik tapi pelan-pelan. Bisa nggak teman-teman? Considering untuk entry sell short seperti ini. Bisa. Ini alternatif yang kalian bisa manfaatkan. Tapi kalau buat saya sampaikan di SAG juga, saya bilang sama teman-teman, kemarin ya, saya bilang begini, guys, kita butuh dia kasih kita validasi. Oke, saya punya struktur di sini. So, saya nggak akan sell short kalau dia nggak flip struktur saya. Ternyata sampai hari ini, kita masih nggak flip struktur itu. Dan malah dia ciptakan struktur baru. Struktur terbarunya adalah yang ini. So, kita punya higher high, yes. Internalnya ada begini, either kalian mau pakai yang ini atau yang ini. Nah, cuman kalau kita bilang untuk validasi, extreme POI jauh lebih baik. Karena memang dia hanya akan invalidasi kalau dia break dari sana gitu. So, by the time dia break dari sana, yang kita lihat di perspektif time frame 1 jamnya, mungkin kesannya kayak, waduh dalam banget nih, udah turun duluan gitu. Nah, cuman biasanya dia diiringi dengan pullback seperti ini. This pullback can be very very useful buat kamu yang berencana untuk lakuin sell shorting pada Bitcoin. Kira-kira begitu. Nah, Vin, kalau misalnya dia break ke atas gimana? Nah, yang tadi saya bilang, kita bisa utilize balik si outlook yang tadi saya bahas tentang Elliott Wave-nya. Jadi kita bisa manfaatin untuk justru malah cari long position ya. Kalau valid, teman-teman. Kalau belum valid, ya jangan dipaksa. Pesan saya seperti itu. Oke? For now, saya juga nggak akan tradingin Bitcoin karena weekend. Biasanya Sabtu dan Minggu volatilitas rendah, sideways, nggak terlalu ada pergerakan. Much better kalian cari opportunity di koin-koin yang volumenya lagi gendut gitu. Jadi kalian tinggal cari aja nih volume 24 jam terakhir yang gendut-gendut. Nah, tuh kalian tinggal manfaatin di sini karena ini yang punya pergerakan cukup aktif sekarang banget dan kita butuh itu. Kalau teman-teman mau scalping tapi kalian memanfaatkan pergerakan yang membutuhkan big amount of money, kalian hanya akan stuck bayar funding fee doang during the weekend. Dan itu sangat disayangkan ya, daripada kayak begitu mendingan wait for hari Senin atau Selasa aja gitu. Toh faktanya adalah Bitcoin selama semingguan terakhir kita konsolidasi doang kok. Sampai akhirnya baru hari Kamis aja ada big move. Ya kan? Hari Kamis big move, kemarin dia retrace, hari ini cuma nerusin retracement hari Kamis. So, kita belum ngelihat clear move secara keseluruhan. Bahkan, teman-teman, perhatikan ya. Kalau saya hapus ini, saya bawa ini time frame weekly, kamu bisa gambarkan nggak kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Ini open candle hari Senin, itu artinya guys, kita bakal ngebentuk candle kayak gini. Perhatiin ya.
Ini candle nih sekarang nih. Candlenya kan ini candle situasinya nih. Nih, karena kita lagi turun kita warnain hitam dong. Dan kita kasih penebalan seperti ini biar kelihatan kayak candle ya. Tuh, kan kayak gini nih teman-teman. Dia lagi turun sedikit. Oke. Di saat yang sama, kita punya buntut ke atas dan kita punya buntut ke bawah. Seperti ini kan. Tuh. Ini candlenya kita nih. Per sekarang banget. Oke, saya copy. Kita lihat time frame weekly. Tuh. Gak ada latihan ya saya teman-teman sekalian ya. Karena kalian bisa tahu dengan cara melihat candle open hari Senin di jam berapa? Di jam 7 pagi. Kemudian candle close mendekati time frame weekly, yaitu besok hari Minggu dan hari Senin jam 7 pagi. Nah, kamu lihat aja. Ini berarti apa teman-teman? No move at all during previous week. During NFP week gak ada pergerakan. Kita cuman nge-sweep liquidity doang, atas dan bawah. Kenapa itu bisa terjadi? Saya bantu jawabannya teman-teman. Ya karena closing candle monthly-nya juga sama-sama masih mencari jati diri tuh. So kalau saya extend ke samping, ini lebih kurangnya tuh. Masih mirip guys. Ya range-nya tuh terbentuk gara-gara weekly kemarin. Gitu kira-kira. So kalau saya bawa ke weekly, buntutnya tadi tuh di sini. Nih ya, saya ganti warnanya, saya tebelin aja kayak gini biar kamu bisa lihat lebih jelas. Di time frame monthly, what happened tuh? Range kita bener-bener terbatas. That's it, ya. We don't see any big move yet. Dan kalau misalnya kita considering bahwa all of that process adalah bagian dari rebalance-nya terhadap closing candle weekly, monthly, maka itu adalah jawaban yang tepat. Teman-teman sekalian ya, karena memang pada dasarnya kita hanya nge-sweep liquidity dari sini ya, that's it. Take the fair value gap, having a reaction, and then market start rebound. Oke, tapi again guys, before kita bisa mengatakan dengan yakin bahwa oke, this is bullish, I need the price untuk kasih saya konfirmasi dulu. Harus ada breakout dulu yang valid dan impulsif. Kalau nggak ada, oke, I'm not gonna speculate ya. Sampai di sini saya tetap dengan bias bearish saya. Kira-kira seperti itu. Oke, that's gonna be the update for this weekend. Thank you very much guys for watching. Kita ketemu lagi besok. Kemungkinan besok saya akan live streaming. Kalau saya nggak kemana-mana, mudah-mudahan nggak kemana-mana karena anak juga lagi kurang sehat. Jadi ya, see you again tomorrow and God bless to everyone. Have a nice weekend guys. Cheers. Bye bye.